bagaimana saya ini murid atau santri dari Thariqah Syadziliyah. Sementara mursyid sekarang sudah jelas banget melakukan pemalsuan makam dan banyak menyimpangkan sejarah. Apakah masih saya teruskan untuk Thariqah saya ini? Gimana sanad Thariqah Syadziliyah? Masih diterusin nggak? Batal apa? Batal gitu. Udah. Bagaimana kita sebagai santri menyikapi orang-orang tua kita, guru-guru kita yang selalu dan selalu menggaungkan kata-kata husnudzon. Kalau masalah nasabnya saya percayakan, udah percaya 100.000% sama Pak Imaduddin. Saya nggak mau ulang-ulang. Kita bikin pernyataan yang ditembuskan ke PC, PW, PCNU, PWNU, PB, supaya negara hadir dengan instrumen yang ada, Kemendagri, Jaksa Agung, Kementerian Agama, untuk mendorong supaya oknum-oknum yang mengaku dzurriyyatur Rasul diadakan tes DNA. Ini kayaknya sangat efektif. Cocok. Ojo mung tepuk tangan toh, action nyata nanti. Yanti Gus Isom tanda tangan, saya di bawahnya berani, tapi tetap beliau yang di depan. Saudara sekalian, ada video menarik ini. Ini datang dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani ketika beliau berkunjung ke Provinsi Lampung, saudara sekalian. Di mana di sana ada acara diskusi ilmiah yang dihadiri oleh semuanya pimpinan pondok pesantren. Bisa kita bilang para kiai, saudara sekalian. Dan ternyata 100% para kiai yang hadir diskusi itu adalah pendukung atau mendukung kajian daripada Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Banyak hal yang terjadi. Ada yang bisa kita bilang muridnya Habib yang sering memalsukan makam, saudara sekalian, datang ke sana, saudara sekalian, dan bertanya kepada Kiai Haji Amiruddin. Selengkapnya mari kita simak keseruannya. Silahkan. Interaktif tanya jawab untuk termin pertama. Dari sisi kedua ini langsung kepada 3 penanya. Ngacung dulu ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Fadoli. Kebetulan dalam struktural NU menjadi ketua LWPNU, Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Kabupaten Pringsewu. Tapi ini atas nama pribadi. Saya termasuk orang yang lama mengagumi Romo Yai Imaduddin Utsman Al-Bantani, sebab ini ada sebabnya, nggak boleh tepuk tangan, dikira tomprang doro. Sebab saya sudah lama lewat perantara teman membeli sebuah buku Kronik Perjalanan Ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mengungkap dan membahas tentang nasab Ba'alwi. Hari ini saya bisa dipertemukan secara langsung dengan beliau, antara teori ilmiah yang dihasilkan dengan hari ini langsung dengan orangnya, alhamdulillah energik, gagah. Terus yang kedua, analisa yang disampaikan oleh Romo Yai ini benar-benar makul, artinya jeli, teliti dan ilmiah. Oleh sebab itu ada hal yang sampai detik ini masih ganduli. Ini karena Pringsewu ini orang Jawa semua rata-rata, masih ganduli atau termemori di dalam pikiran saya. Saya minta pandangan Romo Yai, bagaimana dalam realita yang ada kadangkala di masyarakat, terutama warga Nahdlatul Ulama atau warga Nahdliyah. Ini dalam realitanya ini bagaimana cara menghadapi tips-tips orang yang mengaku turunan Rasul. Ini langkah kita bagaimana dikaitkan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia ini menganut asas Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai salah langkah. Ini Polri hadir nggak?
jangan sampai nanti teguran kita mengganggu Kamtibmas. Ini langkahnya gimana? Karena kita menganut asas Bhinneka Tunggal Ika 1. Yang kedua, diskusi ini adalah menjaga kesucian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini secara pribadi saya memperoleh input masukan secara pribadi, umumnya untuk seluruh hadirin, karena tidak semua orang ahli dan memahami tentang ilmu nasab. Tujuan diskusi ini ialah untuk memberikan pencerahan pada kita. Yang pertama, pencerahan intelektual. Yang kedua, pencerahan emosional. Yang ketiga adalah pencerahan spiritual. Harapannya supaya kita mampu membedakan asinnya garam dan asinnya upil. Ya, garam asinnya endingnya sehat karena yodium. Upil saya cocok dengan yang disampaikan oleh Kiai Haji Isomuddin. Ini kalau upil ini asin tapi penyakit, jangan sampai penyakitan kita. Maka diskusi ini bukan hanya sekedar tepuk tangan. Saya sangat cocok bagaimana ini nanti Yai dan Gus Isomuddin atau yang lain forum, kita harus ada action nyata. Apa aplikasi action nyatanya? Setelah diskusi ini coba bikin sebuah petisi, pernyataan, tanda tangan supaya negara hadir untuk bagaimana ini tidak jadi fenomena dalam masyarakat. Kita bikin pernyataan yang ditembuskan ke PC, PW, PCNU, PWNU, PB supaya negara hadir dengan instrumen yang ada, Kemendagri, Jaksa Agung, Kementerian Agama, untuk mendorong supaya oknum-oknum yang mengaku dzurriyyatur Rasul diadakan tes DNA. Ini kayaknya sangat efektif. Cocok? Ojo mung tepuk tangan toh, action nyata nanti. Yanti Gus Isom tanda tangan, saya di bawahnya berani, tapi tetap beliau yang di depan. Gitu aja. Sekian. Ini untuk yang kedua, ada follow up yang diminta dari seluruh jamaah. Terakhir untuk Pak Yai Suparman, ini nanti kita taunya warga masyarakat PW itu taunya Persatuan Wartawan Indonesia. Harapannya Yai Nasiruddin ada kiprah nyata dibikin setiap kecamatan PWI, karena nanti asumsi dan persepsi dikira wartau, sedangkan perjuangan Wali Songo Indonesia harapannya setiap kecamatan diadakan PAC dan PAC PWI sampai ke ranting. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anwar. Saya ikut Pak Ustadz Fadoli di PWNO, saya selaku Ketua Lesbumi. Nah, jadi karena membawa amanah dari guru saya Profesor Dr. Agus Winyoto. Tadi sudah disinggung terkait tentang nasab-nasab dari Bu Alawi, tetapi tadi belum disinggung atlas Wali Songonya. Nah, ini harus dikolaborasi agar dalam kita menggawangi Islam Nusantara menjadi kuat dan kokoh. Karena apa? Tadi disebutkan banyak sekali orang-orang londo, apalagi londo blangkon. Nah, banyak londo blangkon, orang-orang Jawa sing menyaplok ngaku-ngaku nasabe Wali Songo. Padahal dia orang biasa saja yang pakai sorban, pakai ceramah di medsos jagoan. Tapi ini hanya ngaku-ngaku dzurriyyahnya Wali Songo. Nah ini saya mengusulkan kepada PWI Pusat nanti agar ada penguatan kapasitas terkait para pengurus dan aktivis di PWI agar supaya tidak gagal faham bahwa PWI itu adalah persatuan wartawan, tapi perjuangan Wali Songo. Apalagi ada laskarnya, komandan laskar juga harus mempunyai jiwa kesatria dalam menegakkan dzurriyyatul Rasul ini. Jadi saya berharap bagaimana strategi-strategi yang jitu untuk kita mampu melakukan penguatan kepada tim-tim kita dulu sebelum ke yang lain-lainnya. Kalau di abad
4, 6, 7, jauh banget yang bahas ini. Tetapi di abad 12 ke atas, zaman Mojopahit, zaman Mataram, sampai pada zaman Wali Songo yang hari ini tentu agak bisa diterima secara logis maupun empiris. Terima kasih pertanyaan dari saya seperti itu agar supaya nanti ada strategi khusus dalam penguatan-penguatan untuk agar kita bisa membumikan Islam Nusantara. Les bumi biar masuk ke seluruh pelosok negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat, yang perlu saya tanyakan, bagaimana kita sebagai santri menyikapi orang-orang tua kita, guru-guru kita yang selalu dan selalu menggaungkan kata-kata husnudzon. Kalau masalah nasabnya, saya percayakan, udah percaya 100.000% sama Pak Imadudin. Saya nggak mau ulang-ulang. Dan sebagian yang mau saya tanyakan udah ditanyakan sama teman-teman tadi. Yang belum kayaknya ini. Bagaimana caranya kita menyikapi guru-guru kita, teman-teman kita, masyayikh kita yang selalu dan selalu mengedepankan husnudzon. Sementara keadaan nyata udah terjadi berbagai pembelokan sejarah, termasuk Jatman di dalamnya, betul? Tuh. Ini elek-elek begini badal torekoh qadiriyah naksabandiyah. Makanya kalau suruh Fatihah kepada siapa itu Fakih Mukodam, saya nolak pertama kali, saya nggak mau. Karena itu kalau menurut saya Fakih Mukodam itu mungkin yang masuk kategori anak ajaib, betul Kiai? Saya nggak ikut-ikutan itu. Ya, yang penting saya tanyakan itu Kiai, bagaimana? Karena kebanyakan kiai-kiai, santri-santri seperti saya itu masih takzim pada gurunya, takut kalau lawan gurunya nanti su'ul khotimah, ilmunya nggak bermanfaat. Udah itu saja. Yang lain sudah diwakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalil dari Ngadiluih. Jadi perbatasan Pringsewu bagian utara. Yang pertama, saya dengan rasa senang banget karena satu alma mater dari Pelamunan ada yang maju sebagai mujaddid menandai 100 abad NU. Alhamdulillah, semoga selalu dijaga dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Yai, yang saya tanyakan, bagaimana saya ini murid atau santri dari Thariqah Sadziliyah. Sementara mursyid sekarang sudah jelas banget melakukan pemalsuan makam dan banyak menyimpangkan sejarah. Apakah masih saya teruskan untuk thariqah saya ini? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Yai. Lagi. Tadi ketinggalan satu lagi. Bagaimana respon pemerintah kita selama ini setelah ada viralnya makam dipalsukan, tokoh-tokoh dipalsukan, udah seberapa jauh pemerintah kita merespon atau mungkin bertindak? Itu saja. Oke. Monggo matur nuwun. Baik, saya ingatkan sedikit. Pertama dari Kiai Fadoli, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang ngaku keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjadi konflik dan tetap terjaganya Kamtibmas. Jadi jangan sampai terjadi konflik. Yang kedua, apa aksi nyata konkret follow up dari diskusi kita hari ini? Bisakah ada dorongan yang sifatnya nyata kepada pihak-pihak terkait untuk mendorong adanya setidak-tidaknya kewajiban tes DNA terhadap orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Adapun tentang PWI, karena baru 1 tahun lebih dikit, maka memang belum tersosialisasikan. Hanya saja saya perlu ingatkan kepada segenap kader-kader PWI, karena perjuangan Wali Songo Indonesia itu 90% lebihnya adalah kader Nahdiyin. Jadi walaupun bukan Banom NU, dan memang bukan Banom, karena kalau Banom harus koheren dengan PBNU,
Ini kan kita nggak bisa koheren soalnya. Nah, jadi kok heran. Jadi kok heran. Jadi PWI niki akan terus tersosialisasikan dan mohon jangan mudah emosi, jangan gegeran. Kalau PWI ini mirip FPI, Laskar Sabilillahnya mirip FPI, pemerintah males nanti bekerja sama-sama PWI Laskar Sabilillah. Baik, yang berikutnya pertanyaan yang kedua dari Pak Kiai Khairul Anwar tentang Atlas Walid Songo. Memang ini karena kita PWI, kedepannya kita tidak hanya membahas nasab Ba'alwi, tapi juga mengkonkretkan sejarah dan trah Wali Songo. Jangan sampai tadi banyak yang ngaku-ngaku duriat Wali Songo tapi tak terverifikasi. Banyak betul sekarang. Apa bedanya kita sama Ba'alwi? Ba'alwi ngaku-ngaku, nah kita ngaku-ngaku juga gitu ya. Jangan sampai. Yang ketiga dari Kiai Rohani, bagaimana santri menyikapi kiainya yang masih husnudzon. Nah, ini perlu jawaban. Yang jawaban ini tidak membuat santri merasa berdosa, maksudnya. Bagaimana respon pemerintah terhadap pemalsuan makam, sejarah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dari Kiai Muhammad Khalil, bagaimana apakah thariqah beliau masih bisa dilanjutkan karena mursidnya ini bukan hanya memalsukan makam, tapi mursidnya juga belum pernah berbaiat. Jadi mursid Saziliyah yang beliau berbaiat itu beliau pun belum pernah berbaiat. Monggo Kiai silakan. Untuk Kiai Fadli, kata Syekh Imam Ibnu Hajar, yambaghi likulli ahadin an yakuna lahu khiratun fi hadan nasabi syarif hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Wajib bagi kita untuk memiliki sebuah kepedulian, kecemburuan terhadap nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bernisbah kepada Nabi seseorang kecuali dengan benar. Ada orang yang mengaku turunan Nabi, bagaimana sikap kita? Jangan langsung hormatin. Bahkan ada yang haram untuk kita menerimanya, sama dengan kedudukannya dengan hadis palsu. Hadis itu tidak boleh seorang khatib di dalam mimbar Jumat membawa hadis palsu kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Begitu pula dengan nasab palsu. Kita tidak boleh mengatakan Habib ini duriat Nabi, kata orang, tidak boleh. Tapi Habib ini duriat Nabi tapi palsu, begitu. Harus menyebutkan kepalsuannya itu. Begitu kita meneliti apa nasab-nasab yang mengaku kepada Nabi, apa hukumnya? Sama dengan meneliti orang-orang peneliti tentang hadis Nabi. Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari itu meneliti hadis Nabi? Karena hadis Nabi banyak yang memalsukan. Ada kepentingan madhab, ada kepentingan daerah, ada kan hadis-hadis tentang fadilah Syam. Nah, orang-orang Najd pengen juga ada hadisnya, bikin hadis palsu. Orang-orang dari daerah Maroko bikin juga, orang dari Banten, afdolun nasi fi Nusantara Banteniyun. Nah, bisa aja, tapi diverifikasi apa betul ini Nabi dulu pernah mengatakan demikian. Bagaimana caranya? Untuk meneliti hadis kita menggunakan cara verifikasi hadis. Adakah ittisalus sanad baina rawin wa rawin? Kemudian ma'qul apa tidak? Mukhalifun lil Quran apa tidak? Mukhalifun lil ijma apa tidak? Kalau mukhalifun lil qiyas fihi khilaf. Tapi mukhalifun lil Quran dari sisi matannya itu jelas hadis itu merupakan ciri-ciri wada', ciri-ciri palsu. Begitu pula dengan orang yang mengaku turunan Nabi. Lah orang yang mengaku turunan Nabi, ane cucu Nabi, ane mau haul abah, ane butuh sapi 3. Udah, kiai 1 supaya barokah pondoknya banyak santrinya. Kenapa sih sehari ini kiai-kiai itu
Masih ada yang menganggap dirinya banyak santrinya karena barokah itu. Karena mereka mengungkapkan keberkahan itu. Jadi ketika masuk ke dalam pikirannya kiai itu, yang sering ngomongin keberkahan itu adalah para kabib-kabib yang dawir ini. Jangan-jangan memang saya berkahnya dari dia. Padahal keberkahan dia karena daripada doa gurunya, doa orang tuanya, doa masyarakatnya, doa muridnya. Itu seakan-akan dilupakan semua. Karena ibunya hanya mendoakan, tapi dia tidak pernah mengatakan ibu selalu mendoakan engkau supaya barokah. Tidak. Gurunya juga begitu. Tetapi si kabib-kabib ini selalu mendemonstrasikan seakan-akan mereka lah orang yang paling berjasa bagi kita. Dan itu bukan hanya untuk level pondok pesantren, bahkan level Indonesia. Level hari proklamasi, katanya itu berkah daripada Habib Alwi Kuitang, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda. Dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya. Kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma 1, Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang dapatnya 2, dan ini bisa dikonfirmasi di Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, muncul itu fotonya dengan 2 bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional. Ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Seorang Balawi lagi dari Kalimantan, dia usulkan hampir aja 2021-2022 itu akan diangkat. Akhirnya turun para sejarawan, Profesor Anhar Gonggong. Ini bukan pejuang. Sultan siapa namanya itu? Sultan Hamid. Ini adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Itu sudah mau diangkat jadi pahlawan nasional. Karena apa? Bahaya kalau orang-orang yang tidak seharusnya menjadi pahlawan kemudian dianggap pahlawan hanya karena dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini adalah untuk sedikit demi sedikit mereka merampas daripada kesejarahan kita. Orang-orang yang dulu tidak pernah berjuang bahkan berada di dalam barisan Belanda kok hari ini pengen menjadi pahlawan. Pengkhianat masa lalu hari ini hanya dengan cerita palsu dan kualat modalnya kemudian akan menguasai daripada kesejarahan kita. Ini yang terjadi, Kiai Fadli. Jadi aneh cucu Nabi, mana susunan silsilahnya? Oh ini pakai muqaddam fiktif. Mana tes DNA-nya? G. India itu mah gitu orang Kaukasus. Mana sejarahnya? Kitab-kitab sejarahnya? Husnudzon aja, nggak mau. Begitu, itu harus tegas kita. Kemudian untuk Kiai Les Bumi. Emang Les Bumi ini ketuanya sekarang ini Kiai Jadul Maula itu adalah ketua lembaga Banom NU yang berani ngundang saya di pondoknya di Kaliopak. Dia nggak takut-takut ngundang saya di sana di Kaliopak. Akhirnya ditegur, kenapa ngundang Kiai Imam? Kiai, waduh saya ditegur ini. Biarin aja kata saya, masa anak buahnya Kiai Agus Sunyoto takut. Kita akan bicara tentang Kiai Agus Sunyoto. Itu beliau punya penelitian panjang tentang para orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Kenapa? Karena Wali Songo diatribusikan ke Ba'alawi oleh kaum Ba'alawi. Kemudian Profesor Agus Sunyoto ini meneliti secara manuskrip masa lalu bahwa ditemukan kapan itu dibelokkannya Ba'alawi, Wali Songo ke Ba'alawi. Itu sama dengan hasil kesimpulan saya. Itu baru
di antara 1930 1969. Apa itu? Hari produktifnya Salim bin Jindan. Karena apa? Semua narasi dan proposisi bahwa Wali Songo adalah Ba'lawi, termasuk manuskrip tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya pernah ke Bangkalan bertemu dengan cucunya yang punya manuskrip, katanya ke Ba'lawi, apa namanya, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, dari naskahnya Mbah Khalil Bangkalan. Kata saya, ini siapa yang nulis? Apakah Mbah Khalilnya? Bukan, ini seorang Habib namanya Salim bin Jindan. Itu sebelum bab nasab. Rumel itu katanya punya manuskrip arba'innya Syarif Abil Jadid. Itu pun ditulis oleh Salim bin Jindan 1930 1969. Mana kalau berani Rumel bawa sini itu manuskrip. Manuskripnya kan sudah ada itu di blog santri itu punya PBNU dulu. Bukan di blog, di web Desantri apa-apa namanya itu. Bahwa Salim bin Jindan punya sebuah kitab hadis yang dipoto oleh apa namanya itu wartawan dari PBNU, kemudian ditaruh di internet, kita bisa akses sampai sekarang. Saya bandingkan dari sisi penelitian teks dan tekstualitas bahwa tulisannya itu sama dengan tulisan Salim bin Jindan, manuskrip yang dibawa oleh Rumel di Rabita Alawiyah ketika debatan itu. Saya screenshot, saya bandingkan, identik bahwa ini adalah tulisan Salim bin Jindan. Siapa Salim bin Jindan? Salim bin Jindan telah diteliti oleh para pakar-pakar dari Ba'lawi sendiri. Aiman Al-Habsi, Muhammad Al-Habsi menyimpulkan bahwa Salim bin Jindan orang yang mempunyai penyakit melankolia, yaitu orang yang selalu membayangkan sesuatu terjadi dari ruang hampa, kemudian dia yakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian dia catat. Jadi karena ada yang mengatakan di abad 9, yaitu Ali Asakron, bahwa Syarif Abul Jadid yang seorang muhaddis ini adalah sepupu daripada leluhur mereka, maka mereka kemudian membuat sebuah kitab yang riwayat sanad hadisnya itu seakan-akan misalnya Alwi menerima sanad dari Syarif Abul Jadid. Padahal Alwi ini tokoh fiktif, Syarif Abul Jadid ini adalah tokoh historis yang ditulis oleh para sejarawan. Tapi Salim bin Jindan membuat 40 hadis yang riwayat-riwayatnya itu memasukkan di situ nama-nama tokoh-tokoh fiktif dari Ba'lawi ini. Dan itu sudah diteliti oleh orang Ba'lawi sendiri. Karena dari tokoh Ba'lawi juga kan ada sejarawan. Walaupun mereka juga, saya sudah dapat menyimpulkan tukang bohong juga. Mereka tukang bohong juga. Tapi kalau ada saingannya berbohong, mereka juga nggak mau. Mereka membongkar, itu bohong katanya. Kenapa? Mereka nggak mau dikalahkan bohongnya kan. Nah itu sudah jelas bahwa penelitian apa namanya Kiai Agus Sunyoto almarhum itu sudah menurut saya tinggal disempurnakan. Beliau memang ini ada riwayat Wali Songo ke Ba'lawi. Selain itu ada riwayat Wali Songo ke Musa Al-Khadib. Kenapa sampai banyak begitu? Karena Wali Songo ini seksi. Wali Songo ini seksi, banyak orang yang mau mengatribusikan dirinya pada kesejarahan Wali Songo. Untuk apa? Keunggulan klan, keunggulan daerah dan lain sebagainya. Bahkan kaitan Wali Songo dengan Aceh itu diputus 100%. Padahal Wali Songo dan Aceh itu ada kaitan. Tapi kenapa sama sekali sekarang tidak ada orang bicara Wali Songo, bicara Aceh? Nama Cempa, bahwa Sunan Ampel berasal dari Cempa, itu dibelokkan jauh ke dalam pedalaman Vietnam. Padahal telah ditemukan sebuah kesimpulan ilmiah bahwa pada abad ke-14 di Cempa itu belum ada Islam. Kenapa Sunan Ampel yang menyebarkan agama Islam di Surabaya, di Banten dulu Sunan Ampel itu. Setelah di Banten tidak laku, kemudian ke Surabaya. Kenapa tidak laku itu?
Ya orang Banten punya kekhasan, jarang atau sulit, bukan jarang, menerima sebuah ajaran baru itu dari zaman dulu. Kecuali muncul dari orang sendiri. Sunan Gunung Jati kan dia dari Mekah itu datang, itu nggak langsung ke Cirebon, dia datang ke Banten dulu untuk apa? Mondok di Sunan Ampel. Ketika sampai di Banten, Sunan Ampel sudah pergi ke Surabaya. Sunan Gunung Jati langsung ke Surabaya, mondok 7 tahun di Surabaya. Kata Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di daerah Banten, kamu gak bakal diterima. Saya aja di sana dapat berapa orang katanya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu kawin sama orang sana. Nanti kamu jangan mengharapkan kamu akan diterima. Tapi nanti anakmu akan diterima. Karena anakmu dianggap oleh mereka sebagai bagian diri mereka sendiri. Kalau masih mantu belum. Kalau anak nanti diterima bahwa ini ponakan saya. Kalau sama kamu dianggapnya masih orang luar. Akhirnya Sunan Gunung Jati datang ke Banten mengawininya Nyai Ratu kaum Anten. Punya anak Maulana Hasanuddin, baru diterima tanpa peperangan. Kenapa? Karena yang ngomong sudah orang sendiri. Nah, Sunan Ampel, Sunan Giri itu manuskripnya Les Bumi banyak bertebaran hari ini. Tapi masing-masing ada yang dicurigai palsu oleh penyimpangan kolonial. Jadi manuskrip kolonial itu seakan-akan dipersiapkan oleh penjajah agar kesejarahan Wali Songo 100 tahun sebelum diciptakannya manuskrip itu hilang. Jadi kita diputuskan kesejarahannya dengan Wali Songo. Tapi saya yakin sejarah-sejarah asli Wali Songo masih ada. Wali Songo masih ada sejarahnya. Tidak mungkin semuanya bisa dihancurkan. Tidak mungkin. Bagaimana caranya agar terbuka semuanya? Apa yang telah diawali oleh Profesor Agus Sunyoto itu kita lanjutkan lagi. Les Buminya jangan takut. Yang bicara DNA pertama kali siapa? Kiai Agus Sunyoto. Cari itu di YouTube-nya masih ada. Kalau ngaku cucu Nabi, tes DNA dulu. Itu apa maksudnya? Dia udah nggak percaya dari dulu sebelum Imaduddin Usman. Cuma gagal, dia bukan orang Banten, jadi ngomongnya nggak sembarangan kayak saya. Jadi PBNU ini harus berwarna-warni. Kalau semuanya orang-orang Jawa belah sana, ya banyakkan Angga Ungguh. Husnudon aja. Husnudon aja. Begitu, untung ada orang Banten. Lihat orang Banten gak mikir 2 kali 4 kali, sekali cukup. Urusan belakangan. Dipecat-pecat ngapain, gak apa-apa. Kan begitu. Lah itu makanya harus berwarna-warni. Ada kayak Yai Said, ya namanya 11-12 sama orang Banten, jeplak-jeplok aja ngomong. Tapi kalau orang-orang Jawa yang halus hatinya, penuh dengan pertimbangan matang, lah itu nggak bisa cepat. Ini mungkin butuh 100 tahun lagi Balawi ini. Tapi orang Banten tanpa didampingi oleh keuletan orang-orang Jawa juga susah ini. Tapi ini hanya 2 tahun lebih beres. Ini udah beres ini. Udah beres, udah. Tinggal ini mah penghiburan diri mereka saja. Ada sedikit orang nangis kayak Roma Irama bertobat. Begitu-begitu aja. Sampai ada yang keliling ke Mekah. Ngutus orang ke Mekah, nemuin kiai-kiai Mekah, Sayyid Mekah yang punya murid di Indonesia agar berpesan muridnya jangan ikut sekte Ahmadiyah. Ada yang sudah ikut kan, Yai Ja'far dengan penelitiannya juga. Itu sampai gurunya dari Mekah bikin voice note bahwa engkau harus menghormati para sadah. Kata Kiai Ja'far, coba dibalas tuh gurunya. Iya, saya hormati sadah, tapi Balawi bukan sadah. Ngelawan dia sama gurunya juga. Kenapa itu? Karena dalam tradisi kita nanti sama Kiai Rohani ya, ini akan
ada ketersambungan dengan pertanyaan Yai Rohani, bahwa kalaulah seorang murid yang berbeda dengan gurunya harus kualat, maka Imam Syafi'i orang yang pertama kualat kepada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal orang yang pertama kualat kepada Imam Syafi'i. Abu Hasan Asy'ari orang yang pertama kualat kepada Ali Al-Jubai. Gurunya Mu'tazilah kok muridnya Abu Hasan Al-Asy'ari jadi ahli sunnah wal jamaah, merontohkan seluruh proposisi gurunya. Hasan Al-Basri punya murid gagah perkasa namanya Wasil bin Atta. Dia harusnya kewahalat Wasil bin Atta, tapi tidak, dia ulama besar dari golongan Mu'tazilah. Dia punya guru juga Muhammad Al-Hanafiyah, anaknya Sayyidina Ali, ini Wasil bin Atta. Jadi dari zaman dulu murid dan guru berbeda, itu gurunya harus bangga. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ta'allam kama ta'allamna, belajarlah seperti kami belajar. La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyan wa la Sufyan As-Tsauri. Jangan ikuti aku, jangan ikuti Malik, jangan ikuti Imam Syafi'i, tetapi ta'allam kama ta'allamna, belajarlah seperti kami belajar sehingga kami menemukan kebenaran yang kami yakini. Kita tidak perlu menyelesaikan masalah ini hanya dengan tepuk tangan. Ini murid-muridnya Ki Hasyim Mujadi semua. Ki Hasyim Mujadi itu begitu kalau ceramah. Kemudian dari siapa? Pelamunan, Yai Khalil. Yai Khalil Pelamunan. Ini beliau mondok kepada pesantren Pelamunan. Saya mondok pada Kiai Hasuri bin Thohir. Nah, ini menantu Yai Thohir Pelamunan. Jadi namanya bapak beliau Thohir, mertuanya Thohir, punya pesantren At-Thohiriyah. Iya, kan beliau itu waktu saya di sana wasiat karena udah kena stroke, Imad kalau abah wafat nanti tolong dimakamkan dekat makamnya Abah Thohir. Pengen dekat dengan mertua. Kalau nggak boleh di pagernya, kalau nggak boleh juga di luar pagar, kalau nggak boleh juga baru di pondok ini. Akhirnya di makamnya di pondok tanpa meminta ke sana karena anak-anaknya pengen juga dekat dengan abah. Itu dulu Yai Thohir Pelamunan mondok kepada Yai Husain Cerita, kepada Yai Tubagus Abdul Halim, mantan Bupati Serang. Tubagus Abdul Halim mondok kepada Kiai Husain Cerita, Kiai Husain Cerita pada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Jadi itu generasi keempat. Syekh Nawawi kepada Kiai Husain Cerita dekat dengan Caringin, kepada Kiai Abdul Halim pada Kiai Pelamunan. Kalau mau cepat langsung kepada Kiai Husain, enggak kepada Kiai Tubagus Abdul Halim. Karena Kiai Thohir Pelamunan juga selain mondok kepada Kiai Abdul Halim, mondok juga langsung karena masih hidup Kiai Husain Cerita. Begitu pula saya mondok kepada Kiai Tubagus Hasuri Thohir, mondok kepada Kiai Tubagus Hasuri, mondok kepada Kiai Thohir Pelamunan. Setelah dari Kiai Thohir Pelamunan, mondok juga kepada Kiai Abdul Halim itu karena masih hidup juga. Tetapi guru saya selalu mencatat Kiai Thohir, walaupun As-Sanadul Ali bisa untuk meninggalkan yang Kiai Thohir, tapi karena apa? Karena lil barokah wat tabarruk, maka walaupun As-Sanadul Adna yang lebih panjang itu yang diambil oleh guru saya. Untuk apa? Agar nama-nama guru kita tidak hilang. Walaupun di dalam ilmu sanad itu kan ada As-Sanadul Ali, ada As-Sanadul Dani itu. Kalau lebih sedikit itu hebat, kalau panjang itu nggak hebat, berarti kalah sanad, kalah tua dia. Tetapi guru-guru kita itu milih yang panjang karena takut nama-nama gurunya hilang, walaupun gurunya itu tidak sehebat dengan nama gurunya yang di atas. Itu akhlak juga. Disitulah baru al-ilmu fauqal adab. Bukan berarti adab segala-galanya mengalahkan ilmu, husnudon di atas segala-galanya mengalahkan ilmu. Tak aya anu kitu.
Daya. Kata hadis Nabi, ihtarisu apa Kiai? Ihtarisu minan nasi bisu'idzan. Ini hadisun qalahu Rasulullah. Jaga dirimu jangan sampai kena belai dengan apa? Bisu'idzan. Dengan suudzon. Jadi kita menjaga diri kita agar tidak didolimi orang itu dengan suudzon. Bahkan Al-Quran mengatakan inna ba'da dhanni ismun. Sebagian daripada don begitu itu dosa besar. Udah jelas bukan cucu Nabi. Husnudzon aja. Bos, dosa bos. Pokoknya udah ada barokahnya. Yang lain juga banyak barokah bos. Ini kita ngaji Sapina dulu. Kita juga ngaji Fathul Qorib bos. Enggak cuma Sapina bos. Ini husnudzon. Iya, orang-orang tua kita bagaimana katanya itu masih husnudzon. Iya kita jawab tadi, berani nggak jawab sama ketum begitu? Dari MWC datang kan hari Rebo ke PBNU. Assalamualaikum ketum. Inna ba'dad dhanni ismun. Ihtarisu minan nasi bisu'idzan. La ibrata bidzannil bayini khata'uhu. Assalamualaikum. Udah begitu. Paling besok dapat dipecat. Ini jangan-jangan ketua les bumi dipecat besok. Berani nggak dipecat? Enggak, kita ini bercanda aja. Kenapa? Karena kita tahu sebenarnya beliau-beliau itu sama dengan kita. Sama dengan kita. Mereka juga sayang kepada masyarakat Nahdlatul Ulama. Tetapi ada pikiran-pikiran orang tua kita yang pikirannya lebih bijaksana daripada kita. Understand? Tadi tuh Kiai Fadoli itu terkaitnya. Jadi ada sesuatu yang besar yang masih dipikirkan. Kalau yakinnya udah yakin mereka itu seyakin-yakinnya Balawi bukan cucu Nabi. Ngomong husnudzon itu berarti enggak percaya. Mangqala bi husnudzoni huwa fi yakinin annahum laisu min dzurriyyatin nabi. Orang yang ngomong kalau ditanya husnudzon aja, itu berarti enggak percaya. Understand? Jangan yes aja. Ini udah dicet itu ketua les bumi itu. Nah, bagaimana sanad thariqat Sadiliyah? Masih diterusin enggak? Batal apa? Batal gitu. Udah. Gimana bayat baru? Udah nyari bayat baru tuh. Mbah Halwani, Abuya Dimyati, na'rifu solahahum, na'rifu quwwata yaqinihim. Daripada kita berthariqah silsilahnya ada orang fiktif nanti. Bahaya juga ngapain? Ada fiktifnya. Ya kan saya juga thariqahnya dari Banyumas juga ada. Saya thariqah Khalidiyah Naqsabandiyah. Dari Mbah Malik, bapaknya Mbah Malik? Mbah Ilyas. Lah Mbah Malik itu thariqahnya Qadiriyah Naqsabandiyah. Bagaimana dia katanya mengambil dari Mbah Malik tetapi dapatnya Sadiliyah? Aneh bin ajaib. Tanya tuh sama keluarganya yang ada di sana. Alhamdulillah, saya juga ikut di Qadiriyah Naqsabandiyah. Masya Allah. Jadi mayuh ceritanya itu. Ya udah, yang satu itu batalin aja udah. Ya, ngapain? Cuma harus istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adimin wa tarikat palsu. Sesudah istighfar begitu baru. Jangan diingat-ingat lagi yang lalu biar berlalu. Faqad madha ma madha. Juga dalam hati kita enggak perlu ada kebencian. Enggak perlu, yang penting mereka mengakui bi annaka lasta min dzurriyyatin nabi. Cukup itu. Karena dengan itu aman semua, sentosa masa depan anak-anak kita. Enggak bakal kayak kita lagi nasibnya dibodoh-bodohin terus begini.
Saya itu membayangkan kalau misalnya kita ini tidak teguh hari ini, maka 100-200 tahun lagi anak cucu kita seperti kita dan kakek-kakek kita lagi. Jadi korban. Bahaya. Gak mau saya anak-anak cucu saya nanti dijadiin kayak kita, kayak orang tua kita kemarin-kemarin. Dihina-dina. Ada beberapa YouTube itu orang yang ngaku turun Wali Songo, ya karena namanya keturunan Wali Songo, keturunan Nabi, dia pakai Habib, dipukulin orang aja, dipukulin. Ente ini katanya kata Imam Malik, siapa orang yang mengaku keturunan Nabi maka yudrabu wa yushhur wa yusharu hatta yatuba, dia harus dipukul dan dipiralkan sampai dia bertobat. Karena dia mengaku-ngaku turunan Nabi, bukan turunan Nabi. Kata dia tuh sama kiai itu, kiainya nggak berani ngelawan. Ini sama cucu Nabi juga. Tapi sekarang sudah tahu dia bukan cucu Nabi. Kalau mau jangankan ngegaplok begitu, nyelentik aja mungkin udah mati tuh orang. Kalau sekarang itu nggak bakal itu. Karena apa? Orang-orang kita sudah punya energi kekuatan. Nggak bisa lagi itu disembarangin, dihina-dina, nggak bisa. Dulu siapa sih lidahnya yang paling tajam menghina-hina kiai-kiai NU? Mereka. Iya banyak. Rizik Syihab menghina Kiai Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu. Buta mata, buta hati. Setiap apa saja keputusan PBNU selalu dikomentari, selalu di framing negatif untuk menjauhkan Islam dari PBNU. Kiai Isamuddin ini salah satu korban yang dianggap mereka sudah murtad. Yai Said Agil Siraj beberapa tempat mau ceramah ditolak oleh mereka. Gus Nuril lagi ceramah diturunin masa lalu itu oleh mereka. Bahkan ada Kabid di Bogor itu berpesan pada jamaahnya, jangan masukkan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ke Ansor Banser. Jangan. Islam Nusantara, ANUS, aliran Nusantara. Itu mereka dulu. Sekarang mah nggak diundang aja. Kemarin datang ke PBNU itu. Kemarin LDNU bikin acara ngundang Roma Irama. Itu Habib itu ada yang datang sengaja, nggak diundang juga. Untuk apa? Supaya nempel bernaung di gedung PBNU. Framing, kebetulan ada Mukibin di PBNU-nya. Ini yang selalu ngasih informasi. Ada acara, ada Roma Irama, nanti supaya kelihatan duduk bareng. Ini ada Kiai Anu, nanti supaya kelihatan duduk bareng. Ini ketum mau datang, Habib suruh duduk supaya kelihatan bareng sama ketum yang husnudon itu. Nah ini dikerjain. Jadi ada intel dia itu di PBNU itu. Akhirnya kelihatannya seperti itu. Padahal apa yang nampak bukan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang nampak bukan apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus yakin bahwa orang-orang tua kita di PBNU pun sayang pada kita, tidak mau kita warga NU ini dijadikan bancakan oleh orang-orang yang mengaku cucu Nabi palsu itu. Sama, cuma caranya beda. Selagi orang tua kita pura-pura nggak ngerti di depan publik, kitanya juga pura-pura nggak ngerti juga. Kayak begini ngomongnya. Jadi semuanya apa menapaki perannya masing demi apa? Kemaslahatan kita bersama. Juga demi kemaslahatan NKRI. Tadi ada yang bertanya, Kiai Fadoli, ini kita harus jaga NKRI. Siapa orang yang lebih cinta pada NKRI daripada orang NU? Nggak ada. Kurang apa itu kita orang NU untuk bangsa dan negara ini? Kita 32 tahun tidak dikasih kesempatan apapun oleh negara. Apakah kita marah? Enggak. Bahkan kita yang 1984 mengatakan menerima ajas tunggal Pancasila. Padahal ketika itu kita tidak diberi ruang apa-apa.
Seluruh orang-orang kaya di PBNU yang punya pabrik itu ditutup pabriknya, tidak punya akses 32 tahun di masa Soeharto. Tapi kita tidak pernah marah kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini. Semua peran-peran sosial, peran ekonomi, semuanya dihapus oleh negara pada saat itu kepada kita PBNU. Kita nggak pernah marah. Bahkan kita menguatkan negara. Karena apa? Negara ini adalah sebagai sebuah wasilah kita untuk menjaga kedamaian bangsa, menjaga kedamaian umat Islam yang ada di atas negara ini. Jadi bukan hanya kekuasaan cara berpolitiknya NU, tapi bukan hanya politik kekuasaan, tapi politik kebangsaan. Apa artinya politik kebangsaan? Kita melahirkan pikiran-pikiran politik bagaimana bangsa Indonesia ini bisa aman, tentram, bisa makan, bisa minum, hak-haknya tidak bisa diambil orang. Coba kalau nggak ada polisi, orang punya motor bisa diambil. Coba lihat itu, kalau misalnya ada mobil bawa semangka jatuh, itu semua diguyur orang. Karena apa? Itu adat bahwa kalau jatuh begitu tidak diarah, tidak diambil lagi, maka diguyur. Kalau misalnya di Indonesia ini setiap komunitas tidak ada itu pemerintah, orang naruh motor ambil, ada orang bawa istri diambil, nggak ada polisi, nggak ada hukum kok. Maka negara ini adalah sebagai wasilah. Ad-daulatu wasilatun la ghayatun. Negara adalah wasilah, bukan tujuan. Maka bentuk dari sebuah negara sebenarnya bagi Nahdlatul Ulama tidak penting, tetapi fungsi-fungsi li solahid dunya wad din itu harus ada. Dan NKRI ini adalah saat ini yang terbaik bagi kita, bahwa NKRI telah mampu untuk memerankan dua tujuan utama daripada dibentuknya negara, yaitu li solahiddin wa dunya, untuk kepentingan agama dan dunia. Apa kepentingan agamanya? Kita begini aja nih lagi diskusi PWI, pondok-pondok pesantren Sepring Sewu, negara hadir. Kata siapa negara nggak hadir? Hadir negara itu. Lihat di belakang bapak-bapak polisi kita, dikasih rokok enggak sama panitia, suruh duduk begitu lama. Ini negara berarti sudah hadir. Negara hadir untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan yang hadir hari ini, tapi untuk kepentingan semuanya. Cara berpikir kita harus cara berpikir the founding father bangsa kita dan the founding father daripada Nahdlatul Ulama. Nah, kalau pemimpin negara kita mempunyai kesetiaan, itu kondisional. Tapi kecintaan dan kesetiaan kita pada negara ini bersifat final. Kalau kepada pimpinan negaranya kondisional. Kalau sesuai dengan kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan bangsa secara umum, kita dukung. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan bangsa secara umum dan lebih khusus kepentingan kita sebagai Nahdlatul Ulama, ya kita tidak dukung. Tetapi kita tidak mendukung hal-hal yang menjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Nahdlatul Ulama, tidak menjadi sebab kita memusuhi negara. Tidak bisa. Orang yang hari ini berbeda politik misalnya dengan pemerintah, kemudian dengan itu dia ingin menunjukkan bahwa kalau tidak kerjasama politik dengan aku, kamu akan menjadi chaos. Kemudian dia tega membuat chaos ini bangsa dan negara, maka dia sama sekali tidaklah berjalan di atas jalan daripada the founding father Nahdlatul Ulama. Karena kalau kita berjalan di atas the founding father Nahdlatul Ulama, yang menjadi titik sentral fokus kita adalah bangsa. Bangsa ini bisa aman tentram, bisa makan, bisa minum dengan aman, bisa ngaji, bisa ibadah karena ada negara. Maka menjaga keamanan negara juga wajib.
sekarang lagi demo. Ini konstitusional demo. Tetapi kita juga harus paham apa yang telah diputuskan oleh pemimpin-pemimpin kita juga tujuannya untuk kepentingan kita. Yang paling berbahaya adalah kalau anak-anak kita masih sudah disusupi, kemudian pemimpin kita disusupi untuk bertindak anarkis terhadap anak-anak kita, atau anak-anak kita disusupi untuk bertindak anarkis untuk mengacaukan bangsa dan negara. NU di sini selalu berperan sebagai sebuah wasit untuk kedamaian dan perdamaian, keamanan, ketertiban bangsa dan negara kita. Termasuk bab nasab itu pun cara berpikirnya sama, Kiai Fudoli. Kita yang harus paham. Ini udah selesai, Baklawi bukan cucu Nabi. Rhoma Irama kan sampai nangis. Kenapa Rhoma Irama nangis itu? Karena dia terharu pada Habib yang ada di sebelahnya itu baik sekali. Roma mau ini ngambil tisu, diambilin. Ini Bang Haji gitu. Jangan batalin lagi ya dalam hatinya. Itu Roma terharu, ini baik banget ini Habib. Padahal saya batalin dia. Tapi kok baik banget dia. Nggak kayak Rizik Syihab. Rizik Syihab itu ketika dibatalin marah-marah sama Roma. Ada orang tua Bangka, penyanyi dangdut. Dia mengaku-ngaku ulama, batalin nasab orang. Lah Rhoma Irama itu orang Banten, bos. Kalau ditantang-tantang begitu makin nyingkin. Makin nyingkin orang Banten dia. Itu cucu daripada Sultan Tirtayasa dari ibunya. Nggak paham itu Rizik Syihab sama Bahar. Orang begitu malah ditantang-tantangin, makin menjadi dia, makin menjadi. Tapi ini si Kabib yang hadir di PBNU nggak diundang itu, dia paham. Ini Bang Haji, di Roma terharu, nasab udah gua batalin, lu ngambilin tisu gua. Terharu karena salah satu ciri daripada orang Banten mudah terharu. Ngobrol begini nih. Kalau lagi ngobrol seneng ketawa-ketawa, tiba-tiba ngomongin kakek yang udah mati waktu dulu pernah dikasih benting misalnya, itu nangis. Kalau lebaran nggak ada salah apa-apa, kita rangkul-rangkulan ya sambil nangis dulu tuh 2 menit 1 menit mah itu. Lagi ngobrol begini bisa nangis. Itu apa namanya? Ya mungkin ciri genetik. Ada Rhoma Irama itu memiliki ciri itu walaupun tidak semua orang Banten begitu. Ini di framing Rhoma Irama bertobat. Tidak lagi membatalkan nasab Balawi. Enggak begitu bos. Bang Haji Rhoma Irama sudah ngomong dari awal bahwa saya batalin nasab ente, tapi bukan berarti kita bukan sahabat lagi, Bib. I love you. Kan begitu ngomong waktu dengan saya itu juga. Waktu sebelum dengan saya, dengan Rumel Abbas, dengan Guru Gembul ngomong begitu juga. Kita batalin nasab bukan berarti kita putusin hubungan. Yang dulunya ente jual minyak wangi ke rumah aneh, silakan jual minyak wangi lagi. Kalau aneh punya duit bayarin, kalau kagak ya ndak apa-apa, jangan maksa-maksa lagi. Yang punya tetangga Balawi nggak usah pindah rumah bos. Seakan-akan ketika dia bukan cucu Nabi kita jijik, kemudian nggak begitu. Lah Bang Haji itu begitu cara berpikirnya. Jadi terharu nih sama Habib yang baik ini ngambilin segala apa yang dibutuhkan dia. Itu di framing katanya bertobat. Nggak bisa bos, dia keyakinannya udah hakul yakin itu nggak bisa dirubah bos. Nih ini yang ada masih mukibin hatinya. Apa bener ya? Lah ini masih mudabdabin bena dalika begini. Ini sampai rumah dia tuh begini. Hei bos, yang masih saya udah kasih sebenarnya. Udah kalau baca buku saya 690 halaman males, malam aja istikharah. Usolli sunnatul istikharati raq'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niatkan bahwa kita ingin mendapatkan kejelasan Baklawi ini cucu Nabi atau bukan. Kemudian setelah itu salam berdoa, ya Allah, aku memohon daripadamu yang maha tahu. Saya bingung banget mengikuti diskusi di
Pring Sewu, Kiai Imad menerangkan dengan Kiai Isom, hati saya tersayat, saya tidak terima bos. Ya Allah, katanya Ba'lawi bukan cucu Nabi. Ya Allah, saya bertanya sekarang kepadamu ya Allah yang maha tahu, yang maha rahman, apakah Ba'lawi ini cucu Nabi atau bukan? Wassallallahu alaihi wasallam. Kayak Allah aja jawab begitu. Yang jawab Allah, nanti jangan kita. Nah, nanti coba, walaupun tidak mimpi, fa'alhamaha fujuraha watak. Jadi kalau model-model kita, kalau dikasih mimpi ketinggian derajat, paling-paling di dalam hatinya ini sudah mengkristal nanti sebuah keyakinan akan sesuatu. Dan saya yakin keyakinan itu adalah Ba'lawi bukan cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istikharah juga melahirkan keberanian, karena kita menyandarkannya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyandarkan hanya kepada cara kita berpikir, belum kita menyandarnya pada Allah, kita takut salah. Jangan-jangan Kiai Imad ini salah. Udah istikharah saja, wahai para kiai, jangan banyak-banyak. Cukup 2 rakaat saja berdoa yang sebenar-benarnya doa. Ya Allah, ya Rabbi, saya ngelihat Kiai Imad ini pengen ngegintes saja ya Allah. Saya ini sudah muhibbin, sudah berpuluh-puluh tahun akan diberantas oleh Kiai Imad, Kiai Parman di Lampung, ngeselin ya Allah. Mohon petunjuk darimu, apakah benar Ba'lawi ini cucu Nabi ataukah bukan? Ini bukan buat Kiai Saroni, ya Kiai siapa? Rohani. Tuh yang di belakang ada mukibin. Jangan-jangan itu petugas kita dari Polri itu juga masih mukibin. Tolong istikharah Pak Polisi. Insya Allah hanya dengan 2 rakaat Allah akan beri jawaban. Ini sudah jam 1. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.